Selanjutnya di sini ada yang namanya power supply. Fungsi power supply ini sama seperti adaptor, yaitu mengubah arus listrik AC ke DC. Untuk wattnya sendiri itu power supply umumnya sekarang berkisar antara 450 watt sampai 800 atau 900 watt. Dan untuk power supply sendiri itu untuk colokan yang nanti masuk ke listrik itu sama semua kabelnya. Yang membedakan nanti beberapa ujung kabel yang itu nanti terhubung dengan motherboard. Jadi contohnya di sini ada power utama 24 pin. Jadi di sini tiap warna kabel itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi contohnya di sini ada yang warna hitam itu untuk kabel minusnya, ada yang warna hijau untuk positif termasuk untuk tegangan dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada kabel 4 power tambahan yang 12 volt. Sehingga untuk power di motherboard itu ada dua. Yang pertama ini adalah power utama, yang kedua adalah power 12 volt. Ada beberapa tipe motherboard dan power supply yang power tambahannya di sini sudah 24 volt. Jadi kalau dilihat di sini ini hanya 4 pin, tapi kalau yang 24 volt itu ada 8 pin. Selanjutnya selain yang nanti masuk ke motherboard itu ada power juga yang nanti digunakan untuk media penyimpanan. Contohnya hard disk atau SSD. Itu umumnya pakai slot yang SATA seperti ini kalau untuk yang tipe baru. Tapi kalau untuk yang tipe lama yang masih ATA itu menggunakan colokannya yang seperti ini. Selanjutnya yaitu yang akan saya kenalkan adalah media penyimpanan. Media penyimpanan itu umumnya ada yang menyebutnya adalah internal storage. Kalau untuk beberapa komputer terutama untuk sekarang itu masih ada yang menggunakan hard disk atau piringan disk seperti ini yang umumnya masih besar ukuran 2,5 inch dengan port yang digunakan yaitu SATA. Untuk kapasitasnya sendiri untuk hard disk itu umumnya sekarang minimal pasti 500 GB. Ada yang lebih atau mungkin di bawahnya itu biasanya adalah stok yang masih lama. Selanjutnya ada juga yang media penyimpanan yang jauh lebih cepat daripada hard disk yaitu SSD. SSD sendiri pun perkembangan sekarang itu ada beberapa macam. Untuk yang pertama itu ada SSD yang portnya menggunakan SATA sama seperti hard disk, tapi ini yaitu SSD bukan menggunakan piringan magnetik tapi menggunakan chip. Selain dari SSD yang tipe SATA itu ada juga SSD yang tipenya M2. Yang terbaru itu ada tipe M2 NVMe. Kalau dilihat itu bentuknya sama persis dengan antara M2 dan M2 NVMe, tapi dari segi kecepatan dan dari segi sekat yang ada di slotnya di sini itu berbeda. Kalau M2 NVMe itu ada 2 sekat, tapi kalau M2 biasa itu hanya ada 1 sekat. Selanjutnya di sini ada optical drive. Mungkin untuk sekarang sudah jarang orang yang menggunakan optical drive. Tapi di sini saya hanya akan mengenalkan sehingga kalau optical drive yang tipe lama itu slotnya masih menggunakan slot ATA. Berbeda dengan hard disk yang rata-rata sudah pakai SATA. Fungsi dari optical drive sendiri yaitu untuk membaca piringan CD atau DVD atau Blu-ray. Selanjutnya yang ini pasti teman-teman tahu yaitu dari casing komputer. Casing sendiri pun itu ada berbagai macam ukuran. Ada contohnya yang ada di depan ini adalah casing ATX, ada juga yang lebih kecil itu mini ATX, bahkan ada yang jauh lebih kecil itu micro ATX. Yang menentukan adalah ukuran dari motherboardnya dan ukuran casingnya. Untuk casing sendiri itu umumnya rata-rata bahannya pasti dari seng. Kenapa? Karena untuk mengurangi berat dan bobotnya. Sementara untuk komponen yang ada di casing umumnya bentuknya pasti seperti ini juga. Di sini ada tempat-tempat untuk meletakkan baut dan lain sebagainya, dan yang pasti ada tombol power, tombol reset, termasuk ada front panel di depan, ada USB, ada audio dan juga LED. Yang ini nanti baru akan berfungsi kalau kita menghubungkan semua kabel dari casingnya, sehingga kalau kabel ini tidak kita hubungkan dengan motherboard di front panelnya, maka otomatis kalau ini kita tekan pun itu juga nggak akan berfungsi. Selanjutnya sewaktu kita beli casing pasti di dalamnya itu ada beberapa macam baut yang digunakan. Untuk yang pertama di sini ada baut seperti ini
Ini adalah baut yang digunakan untuk pemasangan hard disk atau optical drive yang umumnya letaknya ada di sini. Untuk yang kedua itu ada baut casing yang bentuknya seperti ini. Ini menggunakan drat kasar yang segi 6, umumnya digunakan untuk pemasangan power supply yang ada di belakang dan juga penutup casing yang ada di kiri kanan. Yang terakhir itu ada baut dengan drat lembut yang ini umumnya digunakan untuk pemasangan motherboard di dalam casing. Teman-teman pasti tahu yang ini namanya adalah monitor. Ukuran monitor pun sendiri itu macam-macam. Umumnya yang kalau digunakan untuk komputer minimal pasti 14 inch, sama seperti yang ada di laptop. Untuk yang ada di depan ini adalah ukuran monitor 19 inch. Umumnya selain monitor itu yang dilihat dari insinya, itu juga dilihat dari port yang ada di belakang yang nanti akan dihubungkan dengan motherboard. Di sini ada beberapa port, ada 3. Yang pertama itu ada VGA, yang kedua itu ada DVI, yang ketiga adalah HDMI. Yang membedakan antara VGA dan DVI itu fungsinya hanya untuk menampilkan gambar. Ini adalah contoh kabel VGA, jadi bisa dilihat umumnya rata-rata ujungnya warna biru dan tipenya ini adalah tipe yang male, sementara yang ada di monitor ini adalah tipe female. Selanjutnya di sini ada kabel HDMI yang sekarang umumnya digunakan. Salah satu keunggulan dari kabel HDMI, kalau kabel VGA itu hanya bisa mentransferkan gambar, tapi kalau kita menggunakan kabel HDMI kita bisa mentransferkan gambar dan suara atau audio dan video, termasuk resolusi yang bisa ditransferkan menggunakan kabel HDMI jauh lebih tinggi daripada menggunakan kabel VGA. Selanjutnya, teman-teman pasti juga tahu di sini ada yang namanya keyboard. Fungsi dari keyboard sama, baik itu di laptop, baik itu di komputer maupun di HP, yaitu digunakan untuk mengetik. Untuk perbedaannya antara keyboard dan mouse itu hanya dari interface-nya. Yang tipe lama itu umumnya masih menggunakan port PS2 yang bentuknya bulat seperti ini. Untuk yang tipe lebih baru itu menggunakan port yang USB. Ini salah satu contoh mouse yang pakai USB. Sementara yang terbaru yaitu teknologi wireless. Ini adalah salah satu contoh mouse menggunakan teknologi wireless, yaitu menggunakan dongle seperti ini. Yang keunggulannya kita nggak perlu ribet untuk mengatur kabel dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu adalah card tambahan. Jadi di sini ada 2 contoh card. Yang pertama ada LAN card atau Ethernet card dan juga VGA card. Fungsi dari card tambahan ini yaitu untuk menggantikan salah satu port yang ada di motherboard. Saya ambil contoh yang ada di sini. Jadi semua port yang ada di motherboard bagian back panel ini pasti ada card tambahannya, yang fungsinya salah satunya jika salah satu port yang di sini rusak atau mati, nggak perlu kita ganti portnya, tapi kita belikan atau kita tambahkan card tambahan. Dan umumnya spesifikasi dari card tambahan sebagai contoh adalah VGA card, itu pasti jauh lebih tinggi daripada spesifikasi VGA bawaan dari motherboardnya. Demikian pengenalan perangkat komputer yang dapat disampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf bang, ternyata saya yang salah. Saya nggak cek dulu spesifikasinya. Ini uangnya bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, protes aja ke sellernya. Saya kan cuma nganter barang. Iya bang. Nah gitu, baikan. Jangan marah-marah mulu, cepet tua nanti. Makasih mas. Ya, sama-sama.